terang benderang, banyak suara binatang-binatang hutan yang mulai bersahutan. Apakah ini pagi? Ibu Lisa masih bingung. Hingga akhirnya datanglah seseorang kakek tua dengan membawa tongkatnya. Alangkah kagetnya Ibu Lisa ketika melihat tangannya harusnya yang sudah keriput dengan usia yang sudah mulai senja, dan tidak percaya bahwa tangannya seolah-olah seperti tangan seorang anak gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada episode ini merupakan session baru, episode baru di channel Arctic Project. Di mana malam ini merupakan malam di mana kita akan membahas sebuah cerita real yang disampaikan oleh salah seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian horor, di mana beliau ini pernah masuk ke dalam dunia jin. Beliau tidak mau disebutkan namanya, tetapi kita sebut saja namanya Ibu Lisa. Cerita bermula dari Ibu Lisa, di mana dia mulai kehabisan kayu bakar. Di mana kalau di kampung-kampung itu masih menjadi kebiasaan dan tradisi bahwa untuk memasak itu menggunakan kayu bakar. Kayu bakar biasanya mereka dapatkan di hutan di sekitarnya, baik itu di perkebunan karet maupun hutan-hutan yang tidak ada penghuni. Tepat pukul 5 sore, Ibu Lisa berangkat mencari kayu bakar untuk persediaan memasak makanan yang akan dimasak pada malam hari nanti. Di mana wilayah ini merupakan wilayah yang sangat angker, yang dikatakan oleh masyarakat, di mana masyarakat tidak akan berani memasuki wilayah ini jika setelah asar. Yang konon dikatakan bahwa wilayah ini merupakan tempat di mana segolongan jin menghuni tempat ini. Dikarenakan kayu bakar sudah habis dan tidak ada persediaan untuk memasak malam ini, Ibu Lisa tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Yang jelas, dia pergi dari rumahnya hanya untuk mencari kayu bakar. Ibu Lisa mulai menyusuri pinggiran bukit dengan mengutip satu persatu ranting-ranting pohon yang mulai mengering. Entah kenapa hari ini dia merasakan suasana yang sangat indah. Matahari di ufuk barat yang memerah di langit. Suasana hening. Hingga kicauan burung sudah tidak pernah terdengar lagi. Seolah-olah ini memang sudah tengah malam. Ibu Lisa tidak pernah berpikir begitu. Melainkan dia terus bersemangat untuk mengumpulkan satu persatu ranting pohon yang sudah berjatuhan dan dipungut yang akan diambilnya menjadi kayu bakar. Samar-samar dia mendengar seperti suara burung hantu dan burung malam lainnya. Di mana sebelumnya saat ini masih sore hari. Dan sangat tidak pernah mendengar burung-burung tersebut pada saat siang hari. Melainkan suara-suara ini biasanya itu terdengar pada saat tengah malam. Antara sadar dan tidak sadar, Ibu Lisa mulai sedikit gelisah. Mengapa kok tiba-tiba hari sudah gelap? Ibu Lisa sempat berpikir apakah dia telah lama berjalan dan telah jauh menyusuri pinggiran bukit ini hingga akhirnya malam telah tiba.
Dari kejauhan, Ibu Lisa melihat sebuah cahaya di mana lama-kelamaan cahaya ini makin dekat hingga akhirnya menyilaukan mata. Namun anehnya, setelah cahaya tadi menyilaukan mata Ibu Lisa, semua berubah. Seolah-olah hari ini memang masih siang hari. Terang benderang, banyak suara binatang-binatang hutan yang mulai bersahutan. Apakah ini pagi? Ibu Lisa masih bingung. Hingga akhirnya datanglah seseorang kakek tua dengan membawa tongkatnya. Dia mengajak Ibu Lisa, "Ayo kita pulang." Tanpa berpikir panjang, Ibu Lisa segera mengikuti kakek ini hingga sampailah di sebuah perkampungan. Perkampungan yang sangat ramai sekali. Tapi tidak satupun orang yang menyapa Ibu Lisa. Walaupun Ibu Lisa sudah menyapa mereka duluan sebagai tanda penghormatan, tanda hormat saling menyapa yang biasa beliau lakukan di pedesaan. Ibu Lisa ini terus mengikuti kakek ini kemana arah kakek ini berjalan. Hingga sampailah di sebuah rumah yang sangat mewah. Yang katanya rumah ini dihiasi seperti emas yang berkilau dari mulai atap sampai tiang-tiang rumahnya. Rumah tersebut sangatlah besar. Dan tiba-tiba kakek tersebut menghilang. Hingga akhirnya keluarlah seorang wanita paruh baya dari rumah yang mewah tersebut, yang langsung mengajak Ibu Lisa untuk masuk ke dalam rumahnya. "Ayo ibu masuk, tidak perlu sungkan-sungkan, ini rumahmu." Hingga akhirnya Ibu Lisa ditawari seperti secangkir teh dan beberapa potong roti. Karena Ibu Lisa dari siang belum makan, dia langsung menyantap roti tersebut dan meneguk teh panas buatan dari pemilik rumah tersebut. Alangkah kagetnya Ibu Lisa ketika melihat tangannya harusnya yang sudah keriput dengan usia yang sudah mulai senja, dan tidak percaya bahwa tangannya seolah-olah seperti tangan seorang anak gadis. Dia kaget dan sekujur tubuhnya dia melihat badannya tidak lagi memakai pakaian yang lusuh, melainkan pakaian yang sangat cantik, melainkan pakaian yang sangat indah, hingga kecantikannya terpancar dari wajahnya. Saat ini Ibu Lisa masih ada rasa heran, apakah aku bermimpi? Ketika Ibu Lisa sedang melamun, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara seorang kakek yang tadi sempat mengajaknya pulang dari hutan. "Tunggu sebentar ya, anak saya lagi jalan mau pulang." Ibu Lisa hanya bisa terperangah. Benar saja, tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang sangat gagah. Tersenyum kepada Ibu Lisa, hingga Ibu Lisa seperti terbang melayang. Seolah-olah katanya, dia merasakan seolah-olah pada saat itu seperti sedang jatuh cinta. Hingga akhirnya Ibu Lisa dan pemuda tersebut menikah, yang tentunya dihadiri oleh orang satu kampung yang ditemuinya pada saat pulang dari hutan. Namun di sini yang berbeda. Dikatakan bahwa Ibu Lisa, orang-orang yang datang
tersebut tidaklah seperti wajah dari orang-orang yang datang tersebut, tidaklah seperti manusia, melainkan bermacam bentuk. Dikatakan bahwa wajah tersebut banyak seperti hewan, seperti ular, tetapi menggunakan pakaian yang sangat mewah, layaknya orang yang sedang pergi menghadiri sebuah acara pernikahan. Acara pun berlangsung cukup lama, bahwa Ibu Lisa juga sempat mempunyai seorang anak. Ibu Lisa akan sempat mempunyai seorang anak, dan saat itu umur anak tersebut sudah sekitar 4 tahun, atau anak tersebut bisa dibiarkan main ke sana ke sini. Namun hari ini entah apa, hari ini tiba Ibu Lisa kehabisan kayu bakar. Nah, di sini meskipun rumah tersebut sangat mewah, ternyata cara orang di sini memasak makanan masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak makanan. Ibu Lisa kembali pergi ke sebuah pinggiran hutan, di mana memang hutan ini sering dijadikan oleh masyarakat setempat sebagai tempat mencari kayu bakar. Namun kali ini, entah kenapa, ini juga saya kurang paham. Sementara ini saya kurang paham kenapa Ibu Lisa yang mencari kayu bakar sementara suaminya ada gitu. Sementara di kampung sana itu, di kampung manusia yang sebenar-benarnya, tidak pernah namanya perempuan yang bekerja keras jika suaminya masih ada. Tapi di sini entah kenapa sang suami malah memberikan bekal 2 potong roti untuk sang istri mencari kayu bakar. Dengan berbekal 2 potong roti dan 1 gelas air minum, Ibu Lisa berangkat mencari kayu bakar. Kira-kira dia baru berjalan 20 meter, tiba-tiba dia ingin menengok ke belakang. Apa yang dia lihat? Ternyata dia tidak melihat satupun rumah yang tadi dia tinggalkan. Seolah-olah dia telah berjalan jauh dari perkampungan. Dia kaget. Tiba-tiba kepalanya pusing dan kaget. Ibu Lisa sempat terduduk di sebuah batu, di mana batu ini sempat dia ingat saat pertama dia berangkat dari rumah dulu saat mencari kayu bakar. Kembali dia melihat sekujur tubuhnya, di mana beberapa hari yang lalu dikatakannya berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Ternyata sekarang sudah kembali lagi seperti dahulu, sesuai usianya. Kulit yang sudah mulai keriput, rambut yang sudah mulai memutih. Dia mulai mencubit tangan dan pipinya. Apakah ini mimpi atau bagaimana? Hingga akhirnya dia dikejutkan oleh 2 orang pemuda yang sedang melaksanakan ronda malam. Suasana yang tadi seolah-olah sore hari, tiba-tiba dikejutkan oleh orang yang sedang ronda. Suasana itu langsung berubah menjadi suasana yang sangat malam. Ibu ngapain di sini?
kata dua orang lelaki tersebut. Lelaki ini melihat Ibu linglung, seperti orang linglung, gak bisa ngomong. Maka langsung saja lelaki ini dan ternyata inilah rumahnya saat ini. Dan ternyata Ibu Lisa berangkat pukul 5 sore. Rupanya saat ini masih tengah malam. Maksudnya, di mana tadi ketika dia berada di kampung makhluk halus, dia telah sempat mempunyai anak, telah menikah. Sangat banyak hari yang telah dia lewati. Ternyata baru beberapa jam dia berangkat dari rumahnya. Ini memang cerita yang saya peroleh dari seorang ibu yang tinggal sendirian di rumahnya, yang tidak mau disebutkan namanya. Makanya kita sebut saja namanya Ibu Lisa. Sekian cerita horor kita malam ini. Percaya atau nggak percaya, malam hanya Allah yang tahu. Salam dari saya, Azam Haril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.